Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah hukum orang yang durhaka. Kedurhakaan seseorang itu ini sangat berbahaya, terutama durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini berarti lupa sebenarnya ia berasal dari mana, siapa yang membesarkan, siapa yang menjadi orang sosialisasi pertama dalam kehidupan ini. Dan Islam mewanti-wanti kepada kita semuanya agar kita selalu menghormati kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita ini sengsara akibat kita, akibat anak. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, kita terus mengkaji dan mengkaji di dalam agama kita ini agar hubungan antara anak dengan orang tua demikian sebaliknya, maka ini bisa berjalan dengan harmonis dan berjalan lancar, saling asah, saling asuh dan saling asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita masih banyak diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba merefreshing kembali tentang bagaimana masyarakat beragama itu. Masyarakat beragama itu yang hendak dicapai dalam kehidupan beragama termasuk berbangsa, bernegara, itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, yang di dalamnya terdapat persatuan, persaudaraan, persamaan. Sebagaimana dalam surat Saba ayat 15 itu disebutkan, sesungguhnya kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya, karena negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah, dari Amir bin Auf radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutin menimpa di atas umatku ada 3 hal. Yang pertama, tergelincirnya orang-orang alim. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti.
Dan yang ketiga, hukum orang yang durhaka. Hadis riwayat Al-Basyar. Hadirin rahimakumullah, dari tiga hal ini apabila sedikit kita urai, itu sangat dalam sekali. Yang pertama adalah tergelincirnya orang-orang alim. Orang-orang yang disebut dengan orang alim itu adalah orang yang kehidupannya sebenarnya sudah paripurna, tetapi godaannya kesana kemari. Godaannya datang dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Itu godaannya luar biasa. Antara yang alim dengan yang tidak alim biasanya banyak yang tidak alim. Karena banyak yang tidak alim itulah, maka bagaimana yang alim itu diseret menjadi tidak alim juga. Itulah makanya orang-orang alim itu digoda. Godaan yang pertama, orang alim itu digoda dengan ilmunya. Bagaimana ilmu yang ia miliki itu. Dengan ilmu itu bisa menjadikan orang itu alim, bisa menjadi orang itu sombong apabila tidak hati-hati. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, tatkala orang yang berilmu dan menjadi orang alim itu tidak hati-hati, maka dia pun juga akan tergelincir. Orang alim itu akan digoda dengan kekuasaan, kedudukan, status. Karena orang alim itu akan selalu mendapatkan penghormatan dari orang-orang yang lain. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, kalau falsafah Jawa mengatakan semakin orang itu ilmunya semakin banyak, atau padi itu semakin tua itu semakin merunduk karena ilmunya yang banyak. Berarti padi itu dalam bahasa Jawa disebut padi itu mentes. Tapi kalau padi itu tidak mentes atau menjadi kepak, kopong, maka walaupun sudah mengering tetapi tetap tidak bisa merunduk. Apa artinya? Semestinya semakin tua itu semakin merunduk, tetapi semakin tua itu malah menjadi sombong. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah yang ditakuti hawa nafsu yang dituruti. Jadi mengikuti hawa nafsu. Di mana letak hawa nafsu itu? Yaitu di kalbun kita, di hati manusia, di rohani manusia. Tatkala hawa nafsu itu menguasai diri manusia dan tidak dikendalikan, maka akan muncul sifat-sifat kebinatangan daripada manusia itu. Sifat rakus, serakah, iri, dengki, dan seterusnya. Dan sifat-sifat yang lain yang negatif itu akan menguasai diri seseorang itu. Itu apabila hawa nafsu itu menguasai. Itulah sebabnya kita disuruh selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, agar nafsu kita bisa kita kendalikan dan nafsu kita bisa kita bingkai dan kita arahkan, sehingga manusia itu akan kembali pada jalannya Allah, yaitu Shiratal Mustaqim. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah hukum orang yang durhaka. Kedurhakaan seseorang itu ini sangat berbahaya, terutama durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ini berarti lupa sebenarnya ia berasal dari mana, siapa yang membesarkan, siapa yang menjadi orang sosialisasi pertama dalam kehidupan ini. Dan Islam mewanti-wanti kepada kita semuanya agar kita selalu menghormati kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita ini sengsara akibat kita, akibat anak.
Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, perlunya kita terus mengkaji dan mengkaji di dalam agama kita ini, agar hubungan antara anak dengan orang tua, demikian sebaliknya, maka ini bisa berjalan dengan harmonis dan berjalan lancar, saling asah, saling asuh, dan saling asih. Hadirin rahimakumullah, masyarakat atau umat yang baik adalah masyarakat yang melaksanakan hal yang ma'ruf dan mencegah hal yang munkar. Sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Imran itu, kamu semuanya adalah umat yang terbaik ya. Untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan menyegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah langsung dari Allah kalau kita menjadi umat yang terbaik. Jadi umat yang baik itu di antara sesamanya tidak acuh tak acuh, tidak masa bodoh, tapi begitu melihat kemungkaran selalu langsung tampil di depan untuk melakukan aktivitas pencegahan, baik secara preventif maupun pencegahan secara kuratif. Itulah pentingnya bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang terbaik itu untuk berada di depan, agar ada satu keberanian untuk mencegah kemungkaran dan menyeru kepada kema'rufan. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, di dalam salah satu hadis dikatakan, sesungguhnya manusia itu apabila melihat kemungkaran dan tidak berupaya untuk mencegahnya, maka pada saatnya Allah Azza wa Jalla menurunkan siksaannya secara umum. Itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, mengapa banyak para mubaligh, para ulama, para cerdik cendekia selalu memberikan sebuah masukan-masukan kepada kehidupan ini, agar kehidupan ini kembali menurut rel yang semestinya, yaitu menurut hukum Allah, menuju jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ending keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu menyeru pada kema'rufan dan mencegah pada kemungkaran, sehingga kehidupan ini bisa menjadi kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman, dan pada akhirnya kesejahteraan itu akan kita peroleh bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu menuntun kita semuanya dan pada akhirnya menjadi orang-orang yang muttaqin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.